Ya pemirsa, jelang Lebaran, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Pal Depok dan Pasar Minggu Jakarta. Kunjungan Presiden untuk memantau harga kebutuhan pokok dan membagikan paket bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat. Presiden Joko Widodo mengunjungi dan menyapa pedagang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kunjungan Presiden untuk memantau harga kebutuhan pokok jelang Lebaran dan membagikan paket bantuan sosial kepada pedagang serta masyarakat. Pedagang dan masyarakat menyambut kedatangan Jokowi serta mengucapkan rasa syukur atas bantuan yang telah diberikan. Alhamdulillah, nggak sia-sia saya kesini. Pak Jokowi, makasih ya Pak ya. Sampai salamun saya Pak. Sampai salamun, alhamdulillah ya Allah, senang banget. Bilang makasih banyak, saya habis bakaran juga, nggak ada bantuan waktu tahun kemarin. Terima kasih banyak semuanya. Sudah saya banyak terima kasih bantuannya, aku dibagi amplop Pak Jokowi. Ya tentu tambah modal, iya tambah modal. Terkait harga-harga bahan pokok di pasaran, Presiden menyatakan mengalami penurunan. Penurunan harga disebabkan pasokan yang berjalan lancar. Ya, yang paling penting harga bahan-bahan pokok tidak ada yang naik. Banyak yang turun dan yang naik hanya satu, bawang bombay. Yang lain telur bagus, ayam baik, kemudian bawang merah juga baik. Cabai yang dulu sampai 100 sampai 90 ribu, sekarang di posisi 35 sampai 40, saya kira semuanya baik. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Tugu Pal Sigunung, Depok, Jawa Barat. Dalam kunjungannya Presiden menyebut harga beras di pasar ini masih cukup tinggi. Untuk mengendalikannya, Presiden telah menginstruksikan Bulog agar segera menindaklanjuti permasalahan ini. Dari Jakarta, Nata Arman, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya, sementara itu ratusan pengemudi ojek online menyerbu gedung Istana Negara demi mendapatkan bantuan sembako gratis dari Presiden Joko Widodo. Selain ojek online, para warga sekitar juga turut antri untuk mendapat sembako gratis jelang Hari Raya Idul Fitri. Antrean pengemudi ojek online mengular panjang hingga ke samping gedung Istana Negara Jakarta Kamis siang. Ratusan pengendara ojek online ini rela antre demi mendapatkan sembako gratis yang dibagikan di Istana Negara Jakarta dengan pengawalan ketat aparat gabungan TNI Polri dan Pas Pampres. Selain ojek online, para warga sekitar juga turut antre agar mendapatkan sembako gratis dari Presiden Joko Widodo. Meski harus antre cukup panjang, namun mereka mengaku senang mendapatkan sembako gratis berupa beras, tepung, minyak goreng, dan kopi yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan puasa dan lebaran. Sembako bang, di Istana Negara bagi-bagi Pak Jokowi, mantap Pak Jokowi, keren. Baik, dari awalnya nggak boleh masuk bang. Oh, akhirnya? Bang, karena diizinin masuk, berjalan kaki sebelah sini langsung masuk bang. Yang antri apa aja bang? Pejalan kaki dan apa aja bang? Ojek bang. Pejalan kaki dan ojek bang? Ya. Warga antri apa? Sembako bang. Sembako, dari mana bang? Dari Grab bang. Ini dari Presiden bang. Presiden bang, isinya apa aja bang? Wah kayaknya sih beras bang. Beras ya? Gimana bang tanggapannya bang? Terima kasih bang untuk Bapak Presiden Pak Jokowi. Warga berharap bantuan serupa akan terus diberikan Presiden maupun pemerintah supaya bisa mengurangi beban hidup masyarakat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka puasa bersama dengan diaspora dan juga pekerja migran Indonesia yang berada di Singapura. Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo ikut memberi apresiasi secara virtual. International Business Association atau IBA menggelar buka puasa bersama diaspora dan pekerja migran Indonesia di Singapura. Acara ini diselenggarakan di Ruang Nusantara KBRI dan mengundang sekitar 800 peserta dari Singapura juga negara lainnya. Melalui konferensi video, Wapres meminta Kedutaan Besar RI Singapura menjadi perpanjangan tangan pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan terbaik pada WNI di negara itu. Singapura yang telah memberikan perhatian pada para pekerja migran dan diaspora kita melalui penyelenggaraan berpuasa bersama ini.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi IBA yang telah memberikan wadah silaturahmi bagi WNI di Singapura. Selain Wapres, turut memberikan apresiasi pejabat negara seperti Menteri Pertahanan Prabowo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi berkunjung ke Ponpes Salafiyah Az-Zuhri, Semarang, Jawa Tengah. TGB diberikan hadiah sebuah wayang kulit dengan karakter Wisang Geni sebagai simbol kesatria muda yang pantang menyerah. Dalam safari politik di Jawa Tengah, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi mengunjungi Ponpes Salafiyah Az-Zuhri, Semarang. TGB juga menyempatkan diri berbuka puasa bersama para pengasuh dan santri Ponpes. Mantan Gubernur NTB 2 periode ini juga mendapatkan bingkisan wayang Wisang Geni, yaitu merupakan karakter anak muda kesatria, putra Pandawa yang memiliki semangat dan pantang menyerah dari pimpinan Ponpes Salafiyah Az-Zuhri Semarang, Gus Lukman Hakim. Karena saya melihat Tuan Guru Bajang ini juga Tuan Guru yang Bajang yang muda, saya mengharapkan kita berdua ini, kaum muda ini bisa menunjukkan bagaimana kekuatan kita orang Indonesia, bagaimana kita kekuatan orang Islam bisa melihatkan ke dunia. Jadi kalau semua proses kita berbangsa termasuk dalam mendidik itu dimulai dari akhlakul karimah, maka akhirnya pasti kebaikan. Ini menurut saya satu hal yang sangat penting. Usai bersilaturahmi dengan pengasuh Ponpes Az-Zuhri, Tuan Guru Bajang beserta rombongan juga melakukan ziarah ke makam Abah Syekh Saiful Anwar Zuhri Rosyid, pendiri Ponpes Salafiyah Az-Zuhri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Teddy Minahasa menyampaikan nota pembelaan atau pleidoy atas tuntutan hukuman mati yang disampaikan oleh jaksa. Mantan Kapolda Sumatera Barat ini mengaku keberatan karena tuntutan mati tidak mencerminkan keadilan. Oleh karenanya saya tidak majelis hakim yang mulia. Mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa menyampaikan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan mati yang disampaikan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis siang. Nota pembelaan atas kasus narkoba yang menjerat Teddy Minahasa diberi judul Sebuah Industri Hukum dan Konspirasi. Hotman Paris, pengacara Teddy Minahasa, mengungkapkan banyak kejanggalan dalam proses hukum, termasuk penggunaan alat bukti screenshot WhatsApp dan foto-foto yang dianggap tidak bisa dijadikan alat bukti yang syah. Ahli tersebut itu melanggar Undang-Undang ITE pasal 5 dan 6 dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak sah. Karena alat bukti tersebut tidak sah, maka berita acara pemeriksaan saksi fakta tersebut juga tidak sah karena diambil dari alat bukti yang tidak sah. Karena dalam perkara ini semua chat WA, WhatsApp tersebut hanya difoto, bahkan jari penyidik kelihatan. Padahal menurut Undang-Undang ITE harus keseluruhan, harus utuh, dan harus digital forensik dulu. Dalam persidangan, Teddy juga mengaku keberatan dengan tuntutan hukuman mati yang dijatuhkan jaksa penuntut umum karena tuntutan tersebut dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Irjen Teddy Minahasa dituntut pidana mati sebagai terdakwa perkara peredaran narkoba. Kapolri bahkan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat mengenai sejumlah pelanggaran hukum yang melibatkan anggotanya, termasuk Teddy Minahasa. Irjen Teddy Minahasa terdakwa perkara peredaran narkoba dituntut pidana mati. Mantan Kapolda Sumatera Barat ini dinilai terbukti tidak berhak dan tidak berwenang mengedarkan 5 kg sabu dari Sumatera Barat ke Jakarta. JPU mengungkapkan terdapat 8 poin yang memberatkan tuntutan Teddy. Di antaranya dianggap turut menikmati keuntungan dari penjualan sabu, perilaku Teddy tidak mencerminkan sikap baik aparat penegak hukum, merusak kepercayaan publik dan mengkhianati Presiden sebagai Kapolda Sumbar, serta berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatan. Selain Teddy, anak buahnya juga terlibat. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara dituntut 20 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Dodi dianggap secara sah menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika jenis sabu.
Selain Dodi, terdakwa lain, yakni Linda Pujiastuti, dituntut 18 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena terbukti menjadi perantara dalam jual beli dan menukar narkoba. Jaksa penuntut umum juga menuntut mantan Kapolsek Kalibaru, Kompol Kasranto, dengan hukuman 17 tahun penjara karena menikmati keuntungan sebagai perantara dalam jual beli narkoba. Kapolri bahkan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat mengenai sejumlah hukum yang melibatkan anggotanya, termasuk Teddy Minahasa. Anggota termotivasi untuk melakukan prestasi, namun di sisi lain kami juga melakukan tindakan-tindakan secara tegas terhadap anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang mencederai marwah Polri dan juga mencederai hati masyarakat. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami tentunya mohon maaf kepada masyarakat Indonesia atas berbagai perbuatan, perkataan, dan pelayanan mungkin yang saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Saat mengucapkan permohonan maaf, Kapolri menampilkan slide PowerPoint berisi kasus pelanggaran anggota Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, seperti apa kemeriahan Ramadan, terutama menjelang malam hari di kota Baghdad, Irak? Informasinya akan hadir setelah jeda berikut.